Di video pembelajaran Praba TV, kali ini kita akan melanjutkan contoh soal pada bab pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau di contoh soal sebelumnya, contoh pertidaksamaan eksponen itu untuk yang A atau bilangan pokoknya lebih dari 1 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal yang bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Oke, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 1/3 dipangkatkan x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 lebih dari sama dengan 1/3 dipangkatkan x plus 5. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 1/3. 1/3 itu lebih dari 0, tetapi kurang dari 1. Nah, berarti kan kita pakai ketentuan yang ini kan. Kita lihat tanda ketidaksamaannya. Ternyata tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka kita menggunakan yang pertama. Ketika A-nya di antara 0 dan 1, dan tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan yang kurang dari sama dengan untuk penyelesaiannya. Oke, jadi pangkat di ruas kiri kurang dari sama dengan pangkat di ruas kanan. Oke, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya sudah sama ya, maka kita tinggal mengurus pangkatnya saja. Oke, maka di sini x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 kurang dari sama dengan x ditambah 5. Oke, sekarang ruas kanan akan kita jadikan 0 semua. Maka ruas kanan dikurang x dan dikurang 5. Ruas kiri juga seperti itu, menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurang x dikurang 5 kurang dari sama dengan 0. Oke, maka menjadi x kuadrat 4x dikurang x plus 3x 1 dikurang 5 negatif 4. Nah, x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai x di sini kan. Sebelumnya akan kita jadikan persamaan dulu, oke? Supaya lebih mudah. Kita lanjut di sini. Tadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Menjadi x kuadrat, berarti di sini x dan di sini x. Nah, yuk, dua angka yang menghasilkan negatif 4 jika dikalikan dan menghasilkan positif 3 jika dijumlahkan. Berapa? 4 dan 1. 4 dan 1 supaya jadi ini seperti ini jadinya di sini ditambah di sini dikurang. Oke, maka kita mendapatkan x ditambah 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4 atau x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan dua nilai x. Oke, dua nilai x ini. Namun ini belum selesai. Sekarang kita akan menggambarkan dua nilai x ini pada satu garis bilangan. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ya kita gambarkan dulu. Oke, ada garis bilangan. Ada negatif 4 dan 1. Maka yang di sebelah kiri yang negatif 4, ya kan? Yang di sebelah kanan yang 1. Nah, di sini tandanya negatif 4 dan 1-nya pejal atau tidak. Kita lihat di pertidaksamaan terakhir. Ada sama dengannya kan? Di soal ada sama dengannya kan? Nah, karena ada sama dengannya, maka di sini pejal.
Oke, masih ingat ya, kita belajar ini mulai dari nilai mutlak kita sudah belajar tentang ini. Karena ada sama dengannya, tanda sama dengannya, maka pejal. Oke. Tidak pejal ketika tidak ada tanda sama dengannya. Nah, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mengambil satu angka di kiri negatif 4, satu angka di antara negatif 4 dan 1, dan satu angka di kanan 1. Misal di sini adalah negatif 5, yang dekat saja. Ya. Di sini yang mudah adalah 0, antara negatif dan positif, kita ambil 0. Di kanan 1 ada 2. Nah, lalu angka-angka ini akan kita substitusikan. Kemana kita substitusikannya? Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang terakhir kita dapat. Di sini ya, yang ini. Ke yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, kita coba. Untuk negatif 5. Jika kita substitusikan ke sini. Negatif 5 kuadrat itu 25. Ya kan? Negatif 5 dikuadratkan. Ini untuk yang negatif 5. Oke. 25. 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15. Dikurang 4. Hasilnya apa? 25 dikurang 15, 10. 10 dikurang 4, 6. Ternyata hasilnya positif. Pakai biru aja. Positif. Begitu kan? Nah, sekarang akan kita coba jika X-nya adalah 0. 0 ya. Untuk 0, maka di sininya 0 kuadrat adalah 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Dikurang 4. Sama dengan negatif 4. Maka di sininya negatif. Jadi negatif ya. Di sini positif. Kemudian di sini untuk 2. Sekarang untuk X sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka hasilnya 2 kuadrat 4 ditambah 3 dikali 2, 6. Dikurang 4. Hasilnya positif 6. Maka di sini positif. Nah, lalu mana yang akan kita pilih? Yang negatif atau yang positif? Untuk menentukan mana yang akan kita pilih, kita lihat pertidaksamaan yang terakhir. Ternyata pertidaksamaan yang terakhir yaitu kurang dari sama dengan. Itu artinya yang akan kita pilih yaitu yang negatif. Nah, yang kita pilihkan yang tengah ya. Dari negatif 4 sampai 1. Maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu dari negatif 4 sampai 1. Maka X sedemikian hingga di tengah ya, maka kita gabung negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, di mana X adalah anggota bilangan real. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Masih menentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4 pangkat 2X dikurang 5 kurang dari 1/8 dipangkatkan X dikurang 13. Nah, di contoh soal kali ini kita kan berbicaranya A-nya itu yang di antara 0 dan 1, ya kan? Maka yang 4 ini akan kita ubah menjadi bilangan pokok yang berada di antara 0 dan 1, tetapi berhubungan juga pada 1/8. Nah, 4 sama 8 ini kan ada hubungannya. Kalau 4 itu
bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya adalah 2 kan? 8 juga bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan pokoknya 2, yaitu 2 pangkat 3. Oke. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 untuk 4-nya ya. Dipangkatkan lagi 2x dikurang 5. Gitu kan? Yang ini 1 per 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi x dikurang 13. Oke. Nah, ini tadi mau kita ubah menjadi bilangan pokok yang berada di antara 0 dan 1. Maka ini bisa kita ubah seperti apa? Menjadi 1 per 2 pangkat negatif 2. Nah, masih ingat sifat-sifat eksponen ya? Ketika turun maka pangkatnya menjadi negatif, dari positif menjadi negatif. Kalau sininya negatif, sininya positif gitu ya. Dipangkatkan 2x dikurang 5 kurang dari 1 per 2 pangkat 3 dipangkatkan x dikurang 13. Nah, artinya apa? Artinya yang ruas kiri artinya adalah setengah dipangkatkan 2, gitu kan? Dipangkatkan negatif 2 ya, dipangkatkan negatif 2. Oke, ini kurang. Dipangkatkan negatif 2, dipangkatkan lagi 2x dikurang 5. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan 2x dikurang 5. Lagi-lagi ini sifat eksponen ya. Buka lagi jika lupa. Kurang dari setengah pangkat 3, ya kan? Di sini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Pangkat 3 dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. X dikurang 13. Oke. Maka pangkatnya menjadi setengah pangkat negatif 4x ditambah 10 kurang dari setengah pangkat 3x dikurang 39. Oke, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, yaitu setengah. Setengah itu di antara 0 dan 1. Dan kita punya pangkat ini ya. Maka bisa kita selesaikan menggunakan cara yang mana? Kurang dari, berarti pakai cara yang ini. A-nya sudah memenuhi ini kan? Berarti kita lihat yang ini. Bagaimana? Pangkatnya ruas kiri lebih dari pangkatnya ruas kanan. Tidak perlu pakai sama dengan, karena di soal tidak ada sama dengannya, gitu ya. Maka di sini negatif 4x ditambah 10 lebih dari 3x dikurang 39. Oke. Negatif 4x dikurang 3x lebih dari negatif 39 dikurang 10. Oke. Maka berapa? Negatif 7x lebih dari negatif 49. Nah, masing-masing dibagi dengan negatif 7. Maka x kurang dari 7. Tandanya berubah karena masing-masing dibagi dengan negatif. Maka udah dapat hanya satu nilai x, maka himpunan penyelesaiannya yaitu x sedemikian hingga x kurang dari 7, di mana x adalah anggota bilangan real.
Oke, untuk contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan setengah dipangkatkan X kuadrat dikurang 2 kurang dari 1/4 dipangkatkan setengah X. Nah, bilangan pokoknya belum sama. Kita samakan terlebih dahulu. Di sini sama ya. Setengah pangkat X kuadrat dikurang 2 kurang dari 1/4 itu 1/2 dipangkatkan 2. Ya, ini untuk 1/4-nya. Dipangkatkan lagi setengah X, maka pangkatnya dikalikan lagi setengah X. Maka ini menjadi setengah pangkat X kuadrat dikurang 2 kurang dari setengah pangkat 2 dikali setengah X, yaitu X. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Kita lihat pangkatnya. Bilangan pokok berada di antara 0 dan 1. Kurang dari, maka kita pakai ketentuan yang ini. Kurang dari, sininya lebih dari. Oke, maka menjadi X kuadrat dikurang 2 lebih dari X. Gitu ya. X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih dari 0. Oke, kita buat sama dengan dulu untuk memfaktorkan. X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dan X, ya, sama dengan 0. Maka di sini 2, di sini 1. Supaya menjadi negatif 1, berarti sini negatif 2, di sini positif 1. Oke? Maka kita mendapatkan nilai X-nya, X dikurang 2 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 2, atau X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus menggambarkan pada garis bilangan. Oke, kita lanjutkan. Mengapa kita perlu menggambarkan pada garis bilangan? Ya, kita berbicara tentang pertidaksamaan. Oke? Tadi di contoh soal nomor 2, kita menemukan nilai X-nya hanya 1. Hanya 1 nilai X. Sedangkan di sini kita mendapatkan 2 nilai X, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Ingat, kita berbicara tentang pertidaksamaan, maka perlu kita gambarkan pada garis bilangan. Oke. 2 dan negatif 1. Maka di sini negatif 1. Yang di sini 2. Pejal atau tidak? Dia tidak pejal karena tidak ada tanda sama dengannya, ya kan? Maka di sini tidak pejal. Ini tidak pejal. Nah, seperti biasa, kita ada 3 daerah. Kita mengambil satu angka di sini, satu angka di sini, satu angka di sini. Yang di tengah kita ambil 0 antara negatif dan positif. Di daerah yang kiri ambil negatif 2 yang dekat. Yang sini ambil 3. Nah, masing-masing angka ini akan kita substitusikan kemana? Ke pertidaksamaan yang terakhir. Ini ya, sebelah kiri. Ketika negatif 2, kalau dimasukin ke sini, negatif 2 kuadrat itu 4 dikurang negatif 2, maka ditambah
2 dikurang 2. Hasilnya positif ya, positif 4. Nah, maka di sini positif. Kalau 0 bagaimana? Kalau 0 berarti 0 kuadrat itu 0 dikurang 0 dikurang 2. Hasilnya negatif 2. Sini negatif. Untuk 3 3 kuadrat 9 dikurang 3 dikurang 2. 9 kurang 3 6. 6 kurang 2 4. Positif. Kita pilih yang positif atau negatif. Lihat pertidaksamaan yang terakhir, yaitu lebih dari. Hapus dulu. Lebih dari, maka kita pilih yang positif. Kita pilih yang positif. Nah, berarti kita bisa menemukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu ada di kiri kanan. Maka kita pisah ya, tidak lagi kita gabung. X sedemikian hingga yang kiri dulu, X-nya di kirinya negatif 1 dan tidak pejal. Maka X kurang dari negatif 1. Atau X di kanannya 2, tidak pejal. X lebih dari 2. Oke? Di mana X itu adalah anggota bilangan real. Oke, selesai.